Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagai masa depan alam kerajaan Brahma, tidak ada bahaya yang akan menimpa tubuh Kaisar Dewa Anda. Bagaimana mungkin kami mengizinkan Anda untuk mengelola merek tersebut secara pribadi? Setelah mereka selesai berbicara, mereka berdua mengulurkan tangan dan meraih bahu Kaisar Dewa Mikro Ungu. Segera, pancaran cahaya keemasan keluar dari telapak tangan mereka dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu. Tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu bergetar, tetapi dia tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri. Sebaliknya, dia membiarkan jejak jiwa paling kejam dan mengerikan di alam semesta yang diketahui dengan bebas menyerang tubuh dan jiwanya. Bibir Qianye Yinger melengkung menjadi senyuman kecil namun manis saat dia terkikik dan menoleh ke arah Yun Ce. Suaranya selembut kapas saat dia berkata, "Oh, jadi Tuan Iblisku yang terkasih akhirnya tahu bagaimana menjadi bingung karena khawatir terhadapku." Yun Ce terdiam. Dulu ketika aku memasuki wilayah ilahi utara, kekuatan jiwa Brahma dan Raja Brahma milikku telah dilucuti dariku, jadi bagaimana aku bisa menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada siapapun? Tidak kusangka kamu benar-benar melupakan hal sederhana itu beberapa saat yang lalu. Tubuh Yun Ce menegang saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Sekarang bukan waktunya bercanda. Urus urusanmu sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia bisa dengan jelas merasakan niat sedingin es yang memancar dari belakangnya, dan pemilik niat ini butuh waktu lama untuk akhirnya menekannya. Sepertinya akan jauh lebih sulit bagi Caizi dan Qianye Yinger untuk hidup berdampingan daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Setelah tanda emas menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu, semuanya menghilang setelah kilatan cahaya cemerlang. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma telah mengakar kuat di dalam dirinya. Setelah dia secara pribadi menyaksikan Kaisar Dewa Mikro Ungu terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma, Kaisar Dewa Suanyuan mulai naik turun saat dia gemetar karena emosi. Namun, emosi yang dia rasakan bukanlah kebencian atau ketidakpuasan. Itu adalah perasaan gembira dan perayaan. "Suanyuan, Mikro Ungu," kata Yun Ce dengan suara yang dalam. Kaisar Dewa Suanyuan ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil satu langkah ke depan. Dia menyalin busur yang dibuat Chang Xitian kepada Yun Ce dan berkata, "Instruksi apa yang kamu punya untukku?" Sebagai seseorang yang telah ditakdirkan untuk naik tahta sejak awal, tidak mungkin dia terbiasa memberi hormat dengan cara yang begitu merendahkan. Akibatnya, kata-kata dan tingkah laku tersebut tidak mudah baginya. Kaisar Dewa Mikro Ungu juga berjalan maju dan membungkuk di hadapan Yun Ce. Namun, sorot matanya jauh lebih suram dan putus asa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Suanyuan. "Anda harus mengerahkan semua kekuatan alam Suanyuan dan alam Mikro Ungu dan memulai kampanye hukuman pemusnahan terhadap sisa-sisa garis keturunan Laut Selatan yang berhasil melarikan diri hari ini. Selanjutnya, Anda harus segera melaksanakan perintah ini," kata Yun Ce. Dengan ini, dia telah memerintahkan 2 Kaisar Dewa Agung di selatan ini untuk secara pribadi menancapkan paku terakhir ke peti mati alam Dewa Laut Selatan. Tidak akan ada lagi yang tersisa dari garis keturunan Laut Selatan. Itu adalah sumpah mengerikan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Kepala kedua Kaisar Dewa merosot dalam ketika kesedihan mendalam melonjak di hati mereka. Alam Dewa Laut Selatan telah menjadi sesama kerajaan mereka sejak berdirinya wilayah ilahi selatan, namun garis keturunan kerajaannya akan dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Yun Ce hanya menyeret mereka semakin dalam ke jurang gelap di mana semua cahaya hilang.
Mereka tidak berani menolak perintahnya, jadi mereka hanya bisa menurut. Ingatlah untuk menyebarkan berita ini, lanjut Yun Ce. Orang-orang yang pantas mati adalah mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan dari alam Dewa Laut Selatan. Praktisi mendalam lainnya dari alam Dewa Laut Selatan yang menyerahkan seseorang dari garis keturunan itu kepada saya akan menerima pengampunan penuh. Jika mereka berhasil membunuh anggota garis keturunan bangsawan, mereka bahkan akan menerima hadiah besar dariku. Begitu berita ini tersebar, itu akan menjerumuskan para praktisi mendalam yang telah melarikan diri dari alam Dewa Laut Selatan ke dalam neraka yang mengerikan. Ya, kedua kaisar dewa itu segera menjawab, tetapi ketegangan dalam suara mereka terlihat jelas. Suara Yun Ce menjadi gelap dan dingin saat dia berkata, 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya tidak ingin melihat sedikit pun jejak garis keturunan Laut Selatan tersisa di dunia ini. Bahkan tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Apakah kamu mengerti? Kali ini, Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu tidak segera merespons, karena 3 bulan adalah jangka waktu yang terlalu singkat. Setelah ragu-ragu untuk apa yang terasa seperti selamanya baginya, Kaisar Dewa Xuanyuan akhirnya mengambil keputusan, Tuan Iblis, alam Xuanyuan selalu takut dan membenci iblis di utara. Meskipun saya bersedia menjadi pelayan Anda, perintah ini pasti akan menyebabkan kekacauan internal, dan keresahan di alam Xuanyuan karena keyakinan lama mereka. Untuk meredakan kekacauan ini saja akan memakan waktu cukup lama. Hal yang sama juga terjadi pada alam Mikro Ungu. 3 bulan terlalu lama. Yun Ce memotongnya dengan tawa dingin. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan bawahanmu sendiri dengan baik. Apakah kamu menghabiskan seluruh tahunmu sebagai kaisar dewa dengan berbaring di punggung anjing? Matanya berubah menjadi lebih menyeramkan dan dingin saat dia melanjutkan, sejak kapan anjing yang patuh berhak memanggil tuannya? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mematuhi perintah Anda dengan setia. 3 bulan, tidak peduli metode apa yang harus Anda gunakan, tidak peduli tindakan apa yang harus Anda ambil, Anda tidak boleh mengambil 1 hari pun lebih lama dari itu. Kekacauan internal, luar biasa. Itu juga berarti bahwa ancaman mereka akan jauh lebih kecil jika mereka memutuskan untuk menyerah pada alam Dewa Naga. Bayangan mengerikan yang ditanam Yun Ce di hati mereka hari ini terlalu gelap dan berat. Tatapannya yang gelap dan suaranya yang menyeramkan membuat jiwa mereka gemetar ketakutan dan mereka tidak lagi berani memprotes perintahnya. Sebaliknya, mereka buru-buru menganggukkan kepala dan menyetujui. Yan Tianxiao tiba-tiba berteriak dengan suara yang keras, Tuan Iblis menyuruhmu untuk memulai segera. Bagian mana dari kata itu yang tidak kamu mengerti? Dia sekarang mengerti persis mengapa Yun Ce memerintahkan mereka untuk menghentikan pengejaran mereka. Sudah menjadi niat Yun Ce selama ini untuk membebani kerajaan yang tersisa di wilayah ilahi selatan dengan tugas memburu sisa-sisa alam Dewa Laut Selatan, sebuah tindakan yang akan memperkuat kekuasaannya atas mereka. Sekarang, Kaisar Xuanyuan mendongak keheranan, tapi dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi ketika dia melihat mata Yun Ce secara tidak sengaja. Menyembunyikan desahan, dia membuka telapak tangannya dan mewujudkan batu giok dalam yang berbentuk seperti pedang. Cahaya putih keluar dari batu giok dan berubah menjadi formasi transmisi suara mendalam yang unik. Tuan Pedang, perhatikan perintahku. Master Iblis telah menghancurkan alam Laut Selatan, namun orang-orang yang selamat masih melarikan diri saat kita berbicara. Jika kita tidak menghilangkan semuanya sekarang, hal itu akan kembali mengganggu kita di masa depan.
Aku ingin petugas pedang dan pengawal pedang mengerahkan semua tenaga yang ada untuk dimobilisasi di dalam dunia guna memburu sisa-sisa alam Laut Selatan. Jangan biarkan satu orang pun yang memiliki setetes darah Laut Selatan di nadinya hidup-hidup. Juga, sebarkan berita bahwa orang yang benar-benar berdosa adalah mereka yang memiliki garis keturunan Laut Selatan. Setiap penggarap Laut Selatan yang menyerahkan lokasi orang berdosa akan diampuni. Mereka yang membunuh orang berdosa bahkan mungkin menerima pahala yang besar. Keheningan yang sangat lama kemudian, orang di sisi lain dari formasi transmisi suara yang dalam berkata dengan tidak percaya, "Tuanku, apa yang kamu katakan?" Kaisar Xuanyuan mengertakkan gigi. "Demi pedang Xuanyuan, aku perintahkan kamu untuk melaksanakan perintah ini tanpa ragu. Nasib wilayah kita benar-benar terkait dengan tugas ini, jadi selesaikan sekarang." Bang! Dia kemudian menghancurkan formasi transmisi suara yang dalam sebelum orang lain dapat menjawab. Kaisar Xuanyuan telah memimpin, jadi Kaisar Mikro Ungu tidak melihat alasan untuk ragu lagi. Dia juga memberikan perintah yang sama pada alam mikro ungu miliknya. Sekarang setelah perintah diberikan, tidak ada jalan untuk kembali. Berita bahwa alam Xuanyuan dan alam mikro ungu sedang memburu sisa-sisa alam Laut Selatan pasti akan menyebar ke seluruh alam dewa segera. Sangat bagus. Kamu boleh kembali ke kerajaanmu dan memenuhi tanggung jawabmu sekarang, kata Yun Ce acuh tak acuh. Untuk sesaat, kedua kaisar dewa itu mendongak seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kemudian, mereka menjawab serempak, "Seperti yang Anda perintahkan, Yang Mulia." Mereka mengambil beberapa langkah dari Yun Ce sebelum berangkat dengan kecepatan tinggi. Kelegaan mereka sama nyatanya dengan perasaan seorang terpidana mati yang diampuni atas semua kejahatannya pada detik-detik terakhir. Tubuh mereka compang-camping dan lebam, namun mereka tidak merasakan sakitnya, karena pikiran dan jiwa mereka telah dibanjiri sepenuhnya oleh kegelapan yang tak terhingga. Kedua kaisar dewa tidak bertukar kata atau pandangan satu sama lain ketika mereka pergi. Mereka bahkan menghindari terbang ke arah yang sama. Jika perbedaan pandangan telah memisahkan mereka sebelumnya, maka pengkhianatan terakhir memastikan bahwa persahabatan mereka yang retak tidak akan pernah bisa diperbaiki. Yang Mulia, Yan Tianxiao bertanya, "Mereka harus bertekuk lutut ketika berada di hadapan Anda, tetapi saya khawatir mereka akan berubah pikiran saat kembali ke wilayah mereka." Kaisar Xuanyuan itu bahkan tidak dibatasi oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Jadi, Qianye Yinger terkekeh. Mereka tidak pernah menjadi salah satu dari kita sejak awal. Selama mereka menjalankan tugasnya sebagai alat dengan setia, saya tidak peduli dengan kesetiaan mereka yang sebenarnya. Dan mereka akan melakukannya, jika mereka ingin tetap hidup. Hal terbaik yang harus dilakukan sebelum perang terakhir adalah menjaga kekuatan. Setelah alam Dewa Naga jatuh, alam bintang lainnya secara alami akan jatuh ke tangan mereka. Caizi menatap Qianye Yinger dengan tatapan dingin. Dia tidak suka wanita itu mengambil dialog Yun Ce. Benar, seperti yang diharapkan dari Dewi Wanita, ahli manipulasi. Chang Xitian memuji dengan lantang dan penuh hormat. Seolah-olah dia lupa bahwa dia sendiri adalah salah satu alat yang dibicarakan Qianye Yinger. Setelah berjalan ke arah Yun Ce dan membungkuk dalam-dalam, dia menyatakan, "Chang Xitian, Raja Alam dari Alam Laut dalam 10 arah, mengucapkan selamat kepada Yang Mulia karena telah menghancurkan Alam Laut Selatan, dan menghancurkan keberanian Xuanyuan dan Mikro Ungu dengan mudah. Kekuatanmu tak tertandingi, penaklukanmu tak terbendung, dan wilayah ilahi selatan ditakdirkan untuk jatuh ke tanganmu. Dan saya, Chang Xitian,
meminta Anda menggunakan saya untuk menaklukkan seluruh wilayah ilahi selatan seperti pion saya. Saya akan mati jutaan kali jika itu berarti melaksanakan perintah Anda dengan sukses, Yang Mulia. Gairah dan keinginan di balik permohonan pengabdiannya bahkan melebihi keinginan orang-orang iblis. Seolah-olah dia adalah penyembah kegelapan yang paling sejati, fanatik paling setia dari Tuan Iblis. Kianye Yinger meliriknya ke samping, dan untuk pertama kalinya dia berpikir bahwa Chang Xitian mungkin lebih menakutkan daripada Nan Wansheng sendiri. Setidaknya, semua yang dia lakukan hari ini jauh melebihi pengetahuan dan ekspektasinya terhadapnya. Dia telah bertemu banyak orang yang disebut oportunis dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang bertindak ekstrim seperti itu sebelumnya. Dari semua orang yang dia harapkan akan menunjukkan perilaku ini, Kaisar Dewa nomor 2 di wilayah ilahi selatan jelas bukan salah satu dari mereka. Melihat ke bawah pada Chang Xitian, Yun Ce memerintahkan dengan ekspresi kosong, "Chang Xitian, kamu akan mengirim orang-orangmu untuk menjarah semua sumber daya yang ada di alam Dewa Laut Selatan. Anda kemudian akan memindahkannya ke alam laut dalam 10 arah. Alam Dewa Laut Selatan telah makmur selama hampir 1 juta tahun. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan banyaknya kekayaan dan harta tak diketahui yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Lebih lagi, alam ini dulunya adalah tempat terjadinya banyak pertarungan antara para dewa dan iblis, jadi mereka pasti telah mengumpulkan banyak sekali artefak iblis yang luar biasa juga. Kesenjangan kekayaan antara alam Dewa Laut Selatan dan alam lain seperti alam Dewa Suanyuan atau alam Dewa Mikro Ungu bagaikan siang dan malam. Bahkan jika tidak satu pun dari harta karun ini akan jatuh ke dalam kantong alam laut dalam 10 arah, merupakan kesenangan yang tak terlukiskan bisa menggalinya dengan tangan mereka sendiri. Chang Xitian menunjukkan kegembiraan yang cukup di wajahnya sebelum menjawab dengan serius, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Xitian akan menggali setiap inci tanah di alam ini, menjelajahi semua harta karunnya dan mempersembahkannya kepada Anda." Xitian bersumpah untuk tidak mengambil satu koin pun. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini untuk dilakukan oleh anak buah Anda. Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk dipenuhi. Alis Yun Ce sedikit tenggelam sebelum dia melanjutkan, "Suatu alasan." Kianye Yinger melirik Yun Ce lagi. "Ini adalah taktik yang akan digunakan Chi Wuyao, bukan dia." Dengan kata lain, meski dia ingin percaya sebaliknya, Yun Ce tidak jauh dari Ratu Iblis seperti yang dia kira. Chang Xitian adalah orang yang sangat cerdas. Dia segera memahami maksud Yun Ce meskipun tidak ada penjelasan. "Lakukan ini dengan baik, dan kamu bisa hidup setelah aku menghancurkan alam Dewa Naga." "Hancurkan alam Dewa Naga," katanya. Kebanyakan orang akan setuju bahwa hal itu sama mustahilnya dengan menjungkir balikkan langit, tapi Yun Ce membuatnya terdengar seperti membalikkan jari dengan mudah. Kegembiraan muncul di wajah Chang Xitian saat dia membungkuk lebih dalam. Chang Xitian bersumpah demi garis hidup wilayahnya bahwa dia tidak akan mengecewakan. "Pergi." Yun Ce akhirnya memalingkan muka dari Kaisar Ilahi. "Saya akan menunggu kedatangan Anda di alam laut dalam," kata Chang Xitian sambil mundur dengan hormat. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, dia akhirnya berbelok ke Cakrawala dan berangkat. Yun Ce telah memerintahkannya untuk mentransfer semua sumber daya yang dia jarah dari alam Dewa Laut Selatan ke alam laut dalam 10 arah. Secara tidak langsung, dia juga memberitahunya bahwa alam laut dalam 10 arah akan menjadi markasnya di wilayah ilahi selatan. Chang Xitian terbang sampai ke perbatasan sebelum kedua dewa lautnya akhirnya berhasil menyusulnya.
Mereka berdua memasang ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Tuanku, apakah kita benar-benar akan bersekutu dengan iblis? Dewa Laut di sebelah kanannya berkata dengan sangat diplomatis. Itu karena perilaku Chang Xitian sebelumnya adalah sesuatu yang Anda harapkan dari seorang budak. Tentu saja tidak. Dewa Laut yang lain membalas, Tuanku hanya melakukan tindakan untuk menyelamatkan wilayahnya. Setelah kami kembali ke alam kami akan segera menghubungi alam Dewa Naga dan menghancurkan manusia iblis dengan serangan menjepit. Dengan wajah pucat, Chang Xitian menatap ruang kosong di depannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kemudian, senyuman menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata, ini adalah pilihan, bukan akting. Kedua Dewa Laut itu hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Setelah semua yang kamu saksikan hari ini, apakah kamu masih percaya bahwa Yun Ce sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam Dewa Naga? Chang Xitian melanjutkan, leluhur Yama, dua leluhur surga Brahma, Dewa Bintang Serigala Surgawi, yang sekarang juga memimpin naga awal mutlak. Chang Xitian menarik napas dalam-dalam, dan rasanya sedingin es. Dan yang paling menakutkan di antara mereka semua adalah anak laki-laki itu sendiri, Yun Ce. Dewa Naga Abu adalah monster yang hebat, namun hanya satu teriakan dari Yun Ce yang diperlukan untuk menjatuhkannya dari langit. Dulu saat konvensi Dewa Besar, saya pikir aneh kalau Raja Naga ingin mengadopsi Yun Ce sebagai putranya. Kemudian, pada hari Blue Polestar dihancurkan, aku dengan jelas melihat auman naga Yun Ce membatalkan hampir setengah kekuatan Raja Naga. Aku berada tepat di sebelah Raja Naga pada saat itu, jadi tidak salah lagi, itu juga mengapa Yun Ce bisa melarikan diri dengan batu ilusi kekosongan. Oleh karena itu, mungkin saja Yun Ce. Dengan semua bukti yang disajikan di hadapannya, Chang Xitian tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kemungkinan yang paling menakutkan, bahwa jiwa naga Yun Ce melampaui jiwa Dewa Naga, atau lebih buruk lagi, adalah kutukan bagi keberadaan ras Dewa Naga. Sejak Yun Ce menyerang Dewa Naga Abu, Chang Xitian memperhatikan ekspresi dan auranya setiap kali alam Dewa Naga diangkat. Namun, dia tidak pernah bisa mendeteksi sedikit pun rasa takut dari anak laki-laki itu. Seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa alam Dewa Naga tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Ini adalah alasan terbesar dia memilih untuk menundukkan kepalanya di hadapan Yun Ce. Wilayah ilahi utara sangat menakutkan di luar imajinasi, tapi saya yakin alam Dewa Naga hanya menunjukkan kepada kita puncak gunung es juga. Dewa Laut memprotes, wilayah ilahi utara mungkin bisa membuat mereka kehabisan uang, tapi itu saja. Aku hanya tidak percaya mereka bisa mengalahkan alam Dewa Naga. Jika kita mendukung Yun Ce, dan Yun Ce kalah, kita akan diremehkan oleh setiap pria dan wanita di dunia. Jika kita mendukung Dewa Naga, dan mereka kalah, kita akan terkutuk selamanya di neraka. Jika kamu tidak dapat memahami ini, Chang Xitian menatap mata bawahannya, kalau begitu jangan. Yang aku ingin kamu lakukan hanyalah patuh. Bisa dikatakan begitu, lanjut Chang Xitian. Jika ternyata wilayah ilahi barat jauh lebih kuat daripada wilayah ilahi utara, maka saya akan membuat pilihan terbaik pada waktu terbaik. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun ekspresi mereka berubah, kedua Dewa Laut tetap diam setelah itu. Mereka sudah bisa membayangkan kegilaan yang akan menguasai alam laut dalam 10 arah setelah wasiat Chang Xitian didengar oleh massa. Itu sebabnya Yun Ce tidak segera turun ke wilayah mereka. Dia memberi Chang Xitian waktu untuk membuka jalan untuk berbicara.
Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Chang Xitian memiliki otoritas absolut di wilayahnya. Keputusannya mungkin menimbulkan kebencian, tapi tidak ada orang yang berani untuk tidak menaatinya. Satu hal lagi, Chang Xitian menasihati bawahannya lagi, Yun Ce sama liciknya dengan kekuatannya, jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan trikmu ketika dia tiba di wilayah kita. Yun Ce adalah salah satu dari sedikit orang yang diakui Chang Xitian bahwa dia telah salah menilai. Sentimen ini sangat mendalam ketika dia menerima tugas pertamanya sebagai anjing dari Master Iblis, suatu tujuan. Ketika wilayah ilahi utara menyatakan perang terhadap wilayah ilahi timur, itu adalah untuk balas dendam, bukan ekspansi. Dan disitulah terdapat perbedaan yang sangat besar. Chang Xitian sekarang benar-benar yakin bahwa serangan alam surga abadi menggunakan kuali kekosongan besar benar-benar merupakan sesuatu yang dilakukan wilayah ilahi utara terhadap diri mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk menyatukan rakyat mereka, dan membubarkan musuh. Ini adalah faktor pertama dari banyak faktor yang menyebabkan kekalahan telak di wilayah ilahi timur. Kemudian, pengungkapan kebenaran hari itu melalui proyeksi surga abadi mengubah citra Yun Ce dari dewa iblis yang mengutuk dunia, menjadi pembalas dendam yang menginginkan keadilan, dan darah atas semua kesalahan yang telah dilakukan padanya. Di sisi lain, para Realm King dan Kaisar Dewa yang biasanya tak tersentuh digambarkan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan penuh kebencian yang telah menikam penyelamat mereka sendiri dari belakang. Tidak diragukan lagi, itulah alasan sebenarnya di balik jatuhnya wilayah dewa. Dampak dari proyeksi tersebut sungguh tidak terpikirkan. Itu sendirian telah menghancurkan kesatuan tiga wilayah ilahi dan menghancurkan keinginan para praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa proyeksi itu ada berarti bahwa Yun Ce telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jauh sebelum pengkhianatan terakhirnya. Seolah-olah dia meramalkan hal seperti itu akan terjadi padanya. Buktinya adalah batu pencitraan mendalam yang digunakan untuk mengabadikan pemandangan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa sehingga bisa menipu semua kaisar dewa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yun Ce tahu bahwa itu adalah komponen penting untuk mengamankan masa depannya dan telah mempersiapkannya. Ini benar-benar menghancurkan asumsi awal Chang Xitian bahwa anak laki-laki itu hanyalah anak laki-laki yang naif. Ini juga bukan asumsi yang tidak adil. Seorang lelaki berusia 30 tahun bukanlah apa-apa di mata orang-orang abadi seperti mereka. Tentu saja, dia sekarang tahu bahwa penilaiannya telah salah total. Takut dengan kecerdasan Yun Ce, dia memutuskan untuk menjauh dari semua rencana, tipu daya, dan hal lain yang mungkin memberatkannya dan memberikan alasan kepada guru iblis untuk menghancurkannya. Tapi ada satu hal yang dia salah. Batu pencitraan yang mendalam benar-benar disiapkan oleh Sui Meiyin, bukan Yun Ce. Chang Xitian mendongak dan menatap awan hitam acak. Dia kemudian berkata, jika langit harus berubah, maka langit juga akan berubah secara drastis. Tapi laut dalam pasti memiliki bukit tertinggi meskipun semuanya berubah menjadi kegelapan tanpa cahaya. Apakah Anda berencana untuk tinggal di wilayah ilahi selatan, yang mulia? Yan Tianxiao bertanya. Alam laut dalam 10 arah seharusnya menjadi tempat yang bagus, jawab Yun Ce. Yan Tianxiao mengerutkan kening. Tapi Chang Xitian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan ragu untuk bertindak seperti yang Anda lakukan di wilayah ilahi utara, Yun Ce menambahkan, Chang Xitian yang berada di atas es tipis, bukan kami. Dan Ratu Iblis, dia sendiri yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan wilayah ilahi timur. Kilatan kecil muncul di mata Yun Ce saat dia mengatakan itu.
Dia tidak pernah meragukan kemampuan Qiu Yao dalam mengumpulkan dan menafsirkan informasi, dan bahkan tanpa pemberitahuan, dia yakin Qiu Yao akan mengetahui peristiwa yang terjadi di wilayah ilahi selatan, dan tujuan barunya. Tiba-tiba, mata Yun Ce berubah tajam, dan dia menghadap ke langit barat laut. Cahaya dingin terbang ke arahnya dari arah itu. Itu muncul setidaknya dari jarak 500 km, dan itu sangat cepat sehingga dia melihatnya sebelum dia mendengar ledakan sonik. Dari sudut pandang yang berbeda, benda itu tampak seperti membelah ruang seluas 500 km menjadi dua. Ia bergerak sangat cepat mengingat jarak yang telah ditempuhnya, tapi siapapun yang melakukannya hampir tidak memancarkan aura sama sekali. Bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia hanya menangkap sedikit saja sebelum hilang seluruhnya. Qianye Yinger bergegas maju untuk mencegat cahaya itu sebelum cahaya itu mendekat, tetapi tekanan yang kuat menghentikan langkahnya. Anehnya, Caizi lah yang memotongnya dengan tekanan iblisnya. Qianye Yinger menatap Caizi dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak memaksakan masalahnya dan dengan ringan mundur. Yun Ce juga terkejut dengan reaksi Caizi. Hal pertama, dia menarik benda aneh itu ke telapak tangannya. Dia tidak bisa lagi mendeteksi denyut aura yang lemah. Dari segi kemampuan sembunyi-sembunyi, Yun Ce tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang setara atau lebih baik darinya. Bagaimanapun, dia telah menghindari 3 wilayah dewa dan melarikan diri sampai ke wilayah ilahi utara saat dia masih menjadi Raja Ilahi menggunakan petir mengalir tersembunyi dan kaskade pemisah bulan. Namun, orang yang melemparkan benda ini ke arahnya hampir tidak memancarkan aura sama sekali, mengingat kekuatan yang digunakan untuk melemparkannya. Mereka telah menghilang, bukan menyembunyikan, aura mereka begitu cepat sehingga dia tidak akan menyadarinya jika mereka tidak dengan sengaja memberikan kilau cahaya pada objek itu, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memperhatikannya. Itu berarti kemampuan orang ini untuk menyembunyikan diri hampir sama baiknya dengan miliknya. Sepengetahuannya, satu-satunya orang yang nyaris tidak bisa mendekatinya dalam hal ini adalah Hua Jin, dan itu terjadi setelah kekuatannya dimurnikan oleh bencana kegelapan abadi. Caizi, siapa itu? Yun Ce memandang Caizi dengan rasa ingin tahu. Mereka bukan musuh, jawab Caizi sebelum menarik auranya dan menghindari tatapan Yun Ce, hanya itu yang ingin kukatakan, jadi jangan tanya. Yun Ce santai. Butuh upaya yang tak terbayangkan untuk memburu orang seperti itu. Tentu, tidak masalah, jawab Yun Ce. Aku selalu menerima kejutan menyenangkan darimu, Caizi. Itu mungkin adalah ahli Kaisar Naga dari Absolute Beginning lainnya dari alam Dewa Absolute Beginning. Sepertinya itu adalah kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Apakah naga awal mutlak bukan satu-satunya hadiah yang ditinggalkan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk Caizi, bukan, dia? Caizi tidak mengatakan apapun. Menempatkan ahli misterius itu ke dalam pikirannya, Yun Ce membuka telapak tangannya dan memeriksa bola cahaya putih di tangannya. Cahaya itu sebenarnya adalah bola keru energi ilahi Laut Selatan yang dimaksudkan untuk mengisolasi energi di dalamnya dan merahasiakannya. Seseorang telah menghancurkan sebagian besarnya. Yun Ce menghela napas, dan cahaya putih menghilang sepenuhnya. Sinar cahaya keemasan langsung bersinar dari benda itu. Itu tidak terlalu kuat atau menusuk, tapi entah bagaimana cahayanya menyebar tanpa hambatan oleh telapak tangan Yun Ce atau tubuh semua orang. Itu bersinar seperti matahari dan bahkan mewarnai ruang yang jauh dengan emas. Itu adalah bola emas dengan segala macam pola dewa yang tidak rata dan berbentuk aneh terukir di atasnya.
Semuanya kecuali satu bersinar terang. Itu, mutiara ilahi Laut Selatan. Qianye Yinger bergumam kaget. Ini bukan pertama kalinya Yunce bersentuhan dengan aura artefak yang hilang. Dia tahu bahwa itu adalah artefak warisan dan garis hidup Laut Selatan saat ia bersinar. Mutiara ilahi Laut Selatan. Sebanyak 22 tanda dewa terukir di atasnya, mereka mewakili 16 dewa laut, 4 raja laut, Nan Wansheng dan Nan Guizong. Semuanya cocok dengan sempurna, seperti yang diharapkan dari alam dewa terkuat di wilayah ilahi selatan, bahkan artefak warisan mereka jauh melebihi alam dewa bintang, alam bulan terbakar, dan iblis Yama. Alasan satu rune tetap redup adalah karena dewa laut yang diberi kekuatannya masih hidup, dewa laut terakhir yang masih hidup, Nan Qianqiu. Selamat, Yang Mulia. Dengan ini, seluruh wilayah ilahi selatan akan jatuh ke bawah kakimu dalam waktu singkat. Bahkan mungkin hanya butuh waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu bukan sekedar pujian. Yan Tianxiao berbicara dari lubuk hatinya. Di belakangnya, iblis Yama dan hantu Yama juga berlutut dan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Mereka datang ke wilayah ilahi selatan dengan tujuan untuk mencari tahu kekuatannya. Bahkan dalam mimpi terliar sekalipun, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan menghancurkan alam Laut Selatan dalam satu hari, dan menakuti 3 kaisar dewa lainnya. Yunce sendiri tidak menduganya. Selama jutaan tahun, wilayah ilahi utara telah menderita di tangan 3 wilayah dewa. Pada saat itu, rasanya rasa malu tidak akan pernah hilang dari jiwa dan raga mereka. Kemudian Yunce muncul, dan nasib mereka berubah begitu cepat sehingga mereka harus menamparkan diri mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi. Bahkan janji yang dia buat pada hari dia menjadi Master Iblis dipenuhi dengan kecepatan yang lucu. Yan Tianxiao adalah kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi utara. Hari ini, dia berlutut di depan Yunce dan membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa membungkuk lagi. Beban Yunce di dalam hatinya telah lama melampaui dewa iblis kuno yang disembah seluruh wilayah ilahi utara sejak zaman kuno. Yunce menutup tangannya, dan mutiara ilahi Laut Selatan menghilang tanpa suara. Selama jalur penyelamat Laut Selatan tetap menjadi miliknya, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Seorang ahli yang bisa membunuh Nan Wansheng dalam 3 tarikan napas dan menyembunyikan diri mereka sejauh ini, Qianye Yinger bergumam sebelum melihat ke arah Caizi, serigala kecil, apakah orang ini manusia, atau makhluk purba yang kamu rekrut dari alam dewa awal mutlak? Mustahil untuk tidak terguncang oleh ahli seperti ini. Tapi Caizi tidak memberikan apapun padanya. Dia bahkan tidak mau mendengus dengan jijik. Dewi wanita membuang muka setelah melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban. Jika ada satu hal yang ingin dia ketahui lebih dari identitas ahli misterius ini, itu adalah alasan di balik bibir Caizi yang rapat. Yunce, Caizi tiba-tiba memecah kesunyiannya, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Seberapa yakin Anda dengan kemampuan Anda untuk menghancurkan alam Dewa Naga? Saya tidak pernah meremehkan mereka, jika itu yang Anda khawatirkan. Yunce tidak ingin berbohong kepada Caizi. Faktanya, ekspresi kakunya mengendur drastis saat dia berbicara dengannya, bahkan saat dia berada di hadapan orang banyak. Wilayah ilahi utara menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan tambahanmu dan naga awal mutlak. Namun, menghancurkan alam dewa naga pada dasarnya masih merupakan tugas yang mustahil, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk jika Anda mempertimbangkan wilayah ilahi barat dan 5 alam lainnya. Dikatakan begitu, Yunce tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan tertawa kecil. Saya hidup. Dan itu sudah cukup.
Dengan kata lain, hampir mustahil bagi wilayah ilahi utara untuk menghancurkan alam Dewa Naga bahkan dengan seluruh kekuatan yang mereka kumpulkan hari ini. Tapi dia bisa. Hati setiap pria dan wanita mulai bergetar tak terkendali. Pernyataan itu terdengar seperti omong kosong yang keluar dari mulut orang lain, tapi dari Yunce. Api gelap mulai menyala di setiap mata iblis Yama. Aku tahu tentang jiwa naga spesialmu, tapi apakah tidak ada yang lain? Caizi bertanya sambil mempertahankan ekspresi kaku. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Yunce tersenyum ringan. Jangan khawatirkan aku. Saya tidak akan keluar dari wilayah ilahi utara jika saya tidak yakin dengan peluang saya. Hidung Caizi tampak terangkat saat dia berkata, tahukah kamu bahwa saudari itu memperingatkanku untuk tidak pernah mempercayaimu ketika kamu mengatakan jangan khawatirkan aku sejak lama? Yunce tanpa sadar mengusap hidungnya sendiri. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Qianye Yinger bertanya. Kami menunggu, jawab Yunce sederhana. Dia yakin Ciu Yao akan membuat keputusan dan pilihan terbaik setelah dia mendengar semuanya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Qianye Yinger melirik Nan Qianqiu ke samping. Perlu aku membantu? Aku lebih baik dalam menyiksa orang daripada kamu. Tubuh Nan Qianqiu yang lemas bergerak-gerak seolah dia merasakan sesuatu. Kelembutan di wajah Yunce menghilang seketika. Dia meraih tangan mungil Caizi dan berkata, beri aku waktu sebentar. Angin kencang muncul, dan tengkorak Nan Qianqiu tergenggam di telapak tangannya. Dia kemudian lepas landas dan menghilang dari pandangan semua orang. Ibu kota Laut Selatan telah hancur total menjadi puing-puing hitam pada saat ini. Tidak mungkin menemukan jejak kemakmuran sebelumnya bahkan dari langit. Yunce terbang jauh sebelum akhirnya turun kembali ke tanah. Dia kemudian melemparkan Dewa Laut itu dengan keras ke tanah. Bang! Nan Qianqiu tidak kehilangan kekuatan sucinya, tetapi sarafnya hancur, dan pembuluh darahnya yang dalam rusak parah oleh kekuatan Yanwan. Hampir tidak ada sehelai energi alami pun yang melindunginya. Oleh karena itu, lemparan sederhana telah menumpahkan darahnya dan langsung mematahkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Nan Qianqiu akhirnya mendapatkan kembali mobilitasnya sekarang karena tidak ada kekuatan yang melumpuhkannya. Sang pangeran terhuyung berdiri, namun ia langsung terpeleset dan roboh seperti genangan air. Beberapa kejam kemudian, dia bahkan tidak bisa menemukan kekuatan untuk berdiri lebih lama lagi. Nan Qianqiu perlahan menoleh hingga sosok muram Yunce memasuki pandangannya. Pria yang menjulang tinggi di atasnya adalah iblis sejati yang telah meratakan alam Laut Selatan di bawah kakinya dan menakuti para kaisar dewa. Mengatakan bahwa dia merasa seperti neraka sedang berdiri di depannya adalah pernyataan yang meremehkan abad ini. Yunce, dia tergagap, nasibmu akan ribuan, tidak puluhan ribu lebih buruk dari nasibku. Alam Dewa Naga tidak akan berhenti sampai kamu mati. Dia tidak mengemis meskipun dia sangat takut dan putus asa. Dia ketakutan setengah mati dan setengah sadar, tetapi bahkan dalam keadaan ini dia tahu bahwa Yunce tidak akan pernah membiarkannya bebas. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia memohon belas kasihan.